Terima kasih Bu Tio. Selamat sore Bapak Ibu UMK. Selamat sore Pak Usman. Sore Pak Hasto. Salam sehat untuk kita semua. Kita senang Pak Hasto dan keluarga sudah sehat. Amin. Baru saya update statusnya di lingkungan di wilayah sampai tadi 2 menit yang lalu masih dinyatakan isolasi mandiri gitu loh. Jadi puji Tuhan udah sehat ya. Jadi Pak Desi selamat sore. Nah ini kita selamat sore Pak Ketua. Selamat sore. Malam ini atau sore ini kita akan mulai dengan pertemuan di lingkungan melakukan ibadat jalan salib. Nah sebenarnya kalau yang lalu-lalu kita selalu gabungkan antara pertemuan karena diharapkan dalam setiap masa prapaskah itu ada pertemuan dan dengan topik-topik tertentu. Tapi ternyata bahannya itu baru dibagikan tadi malam. Pak Hasto udah komen sebenarnya bahan APP-nya belum ada gitu ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita mulai dengan pertemuan pertama ya. Jadi ada 4 pertemuan nanti saya kira masih pas ya. Jadi kita mulai dengan pertemuan pertama dan memang bahannya lumayan. Saya kira ada hal yang agak berbeda tahun ini. Nah karena itu juga saya sudah minta kepada rekan-rekan pengurus supaya kita juga bisa berdiskusi besok ya. Jadi malam ini kita hanya melakukan ibadat jalan salib. Minggu depan akan ada cukup panjang jadinya, agak panjang, bukan cukup panjang, agak panjang. Nah, karena kita akan gabungkan perbincangan prapaskah dalam rangka aksi pasca, aksinya atau pasca ANP ya, jadi dan juga jalan salib. Saya kira seksi liturgi sudah mengatur dengan baik siapa-siapa yang bertugas dan daftarnya sudah diberikan untuk jalan salib ke depan. Saya kira sangat baik ya. Jadi itu kita semua bersiap dan banyak kita semua terlibat. Malam ini Pak Heru dan timnya, keluarga Mas Unggul juga saya kira dan Bu Lucia ya akan bertugas sore ini. Silakan Pak Heru. Baik, selamat malam, menjelang malam Bapak Ibu sekalian. Salam sehat semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan di lingkungan untuk mengawali ibadat jalan salib yang pertama. Nanti rencananya ada 6 pertemuan, yang 4 pertemuan itu ada ibadatnya, yang 2 kali pertemuan hanya jalan salib. Karena kemarin memang sudah direncanakan, tapi tiba-tiba ada PPT yang baru yang ada APP-nya. Nah, tapi sekarang kita tetap jalan dengan 6 kali pertemuan. Terima kasih, kita awali untuk agar kita lebih lebih bisa merenungkan jalan salib ini, kita bisa memahami, kita bisa berintrospeksi. Dalam pertobatan ini kami akan sekilas kita melihat video mengenai perjalanan Tuhan Yesus sampai disalib. Silahkan Mas Tommy.
Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Baik, terima kasih Mas Tommy. Setelah kita melihat video, marilah kita awali jalan salib. Pada sore hari ini, kita awali dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, tindakan Yesus melalui penderitaan di jalan salib untuk menebus dosa kita menjadi bukti nyata atas besarnya kasih Allah pada kita. Allah Sang Pencipta tidak menghendaki kita, anak-anaknya, jauh daripadanya karena dosa. Ibadat jalan salib, di mana kita merenungkan kisah sengsara Yesus ini,
menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merenungkan dan menyadari dosa kita dalam melakukan pertobatan diri. Bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan kita juga harus mampu mengambil tindakan nyata kepada sesama dan seluruh alam ciptaannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu dengan merelakan putra-Mu yang tunggal, mengalami kesengsaraan untuk menebus dosa-dosa kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu dalam perenungan jalan salib ini, agar kami dimampukan untuk mengamalkan ajaran-Mu, sehingga kami menjadi lebih berani untuk semakin mengasihi dan peduli kepada sesama kami, khususnya yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel. Lewat tindakan nyata sehingga hidup kami akhirnya menjadi kesaksian sebagai murid putra-Mu bagi banyak orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah sebelum mengawali penghentian pertama, kita menyanyikan lagu Mari Kita Merenungkan. Mari kita merenungkan Yesus yang mulia, karena cinta kasih-Nya. Penghentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus adalah Hakim Agung yang bijaksana dan adil, yang akan datang pada akhir zaman, memberikan ganjaran kepada semua orang saat hidup di dunia dan berada di antara manusia. Yesus difitnah dan berhadapan dengan Pilatus, penguasa yang kurang bijaksana dan tidak tegas karena lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri. Hidup di tengah masyarakat dengan berbagai kepentingan menimbulkan begitu banyak konflik. Apakah kita pernah memfitnah orang lain sampai orang itu menderita hanya karena ia tidak berlaku sesuai dengan keinginan kita? Apakah kita sebagai seorang penguasa kerap lupa untuk bersikap rendah hati dan menghargai orang lain? Apakah kita sebagai seorang pemimpin sadar bahwa menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan bagi sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Pilatus lebih mendengarkan pendapat orang lain demi kepentingannya sendiri, sehingga Engkau dijatuhi hukuman mati. Berilah kami kebijaksanaan dan kerendahan hati dalam mengasihi sesama kami, siapapun itu, dan peduli pada kebutuhan sesama, sehingga kami dapat menjadikan kehidupan ini semakin lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Ajar kami taat pada Bapa.
Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus menjadi korban ketidakadilan dan penghinaan. Ia mengalami sendiri bagaimana ia didera, dimahkotai duri, dipaksa memanggul salib dan ditelanjangi. Yesus merasakan hujatan dan siksaan dari manusia yang dikasihinya. Mampukah kita tetap bersikap sabar dan mengayomi jika ada keluarga atau sesama kita yang memerlukan perhatian khusus dan tidak berlaku kasar terhadap mereka? Misalnya orang tua yang lanjut usia, mereka yang difabel, para asisten rumah tangga. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau didera karena dosa-dosa kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa menghargai sesama kami dengan bersikap baik dan sabar dalam melayani mereka yang memerlukan perhatian khusus dari kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kami orang berdosa. Salibnya Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. jalan sembari memanggul beban salib bukan perkara mudah. Yesus di bawah tekanan secara fisik dan psikis di sepanjang perjalanan menuju tempat penyaliban Golgota. Menelusuri lorong-lorong yang menyesakkan sampai pada titik tertentu, Yesus jatuh. Hidup seperti roda, tidak selamanya kita berada di atas. Pandemi COVID-19 ini membawa dampak ekonomi pada masyarakat kita. Banyak yang mengalami kebangkrutan, kerugian, kemunduran usaha, penurunan penghasilan atau pendapatan, dan pengangguran. Apakah kita yang masih menerima anugerah dari Allah Bapa di tengah kondisi pandemi ini mau berbagi dengan sesama yang membutuhkan? Misalnya, di bidang pendidikan, kita dapat membagikan seragam sekolah, sepatu, tas, buku-buku, memberikan laptop atau handphone bekas yang masih layak pakai, membagikan kuota internet gratis bagi para pelajar atau guru yang kurang mampu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saat Engkau jatuh dalam memanggul salib-Mu, Engkau bangkit kembali. Bantulah kami dalam mengatasi persoalan hidup masyarakat kami di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami lebih peduli dan meringankan beban sesama kami yang sedang mengalami kesulitan. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa.
Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Yesus menatap wajah bundanya, Maria dalam perjalanan menuju Golgota. Hati Bunda Maria hancur menyaksikan putra yang dikandung dan dilahirkannya menjalani hukuman sedemikian rupa. Kepedihan tak terhingga dirasakan oleh Bunda Maria. Sebagaimana Bunda Maria setia mendampingi Yesus dalam jalan salibnya, Bunda Maria pun mendampingi dan mendoakan kita dalam situasi dan kondisi di mana martabat kita direndahkan. Kita pun dapat berlaku seperti Bunda Maria, mendampingi keluarga dan sesama yang tengah mengalami kesulitan dengan merawat, mendoakan, dan melindungi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, kebutuhan khusus, dan difabel. Kita membawa harapan di balik penderitaan hidup kepada mereka, agar mereka tidak putus asa dan terus bersemangat, serta yakin Tuhan senantiasa bersama mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Bunda Maria menunjukkan kasih-Nya yang besar kepadamu, demikian juga kami ingin seperti Bundamu, dengan mengasihi dan peduli kepada keluarga serta sesama kami yang berkebutuhan khusus dan difabel dalam menjalani kehidupan mereka. Semoga kami dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki dan membawa harapan kepada mereka untuk tetap bersemangat, tidak menyerah, dan meyakinkan bahwa mereka juga dapat berbuat sesuatu bagi sesama, baik dalam gereja maupun di masyarakat. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa. Mari Yang setia ikut Yesus, Kau teladan. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Simon dari Kirene merupakan pribadi yang sederhana. Meskipun pada awalnya ia sempat menolak, tapi ia berubah pikiran. Hatinya tersentuh dan tergerak untuk ambil bagian memanggul salib yang ditimpakan kepada Yesus, karena Yesus terlihat letih dan lemah. Tindakan yang dilakukan Simon bersifat tulus dan spontan. Tidak ada motivasi untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Mampukah kita menghalau egoisme kita dengan menunjukkan empati kepada sesama, khususnya mereka yang difabel, dengan menyadari keberadaan mereka, memahami dan menyapa mereka, serta memberi ruang dan kesempatan pada mereka untuk berkarya, mendapatkan hidup yang layak, dan memperlakukan pelayan bagi Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Simon, beban salib-Mu terbagi. Buatlah kami untuk menghargai keberadaan sesama kita yang berkebutuhan khusus dan difabel, dan bersikap adil memberi mereka kesempatan yang sama seperti kami demi kehidupan jasmani dan rohani yang baik. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, ada
Perhentian ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib Dengan suci-Mu salib suci-Mu Engkau telah Engkau menebus menebus dunia. Veronica melihat wajah Yesus yang kotor karena debu dan darah. Terdorong oleh kasih yang besar kepada Yesus, tanpa takut Veronica maju, walaupun yang bisa dilakukan hanya membersihkan wajah Yesus. Kita juga dapat melakukan hal-hal yang sederhana dalam keluarga atau komunitas sebagai bentuk kepedulian dan belas kasih kita. Misalnya perhatian pada pekerja di rumah tangga, kita jika mereka sakit atau sedang mengalami musibah dan kedukaan, memberi mereka gaji, tempat dan makanan yang layak. Atau kita menjadi relawan dalam kegiatan vaksinasi COVID di lingkungan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Veronica dengan kasih yang besar telah menghibur dalam penderitaan jalan salib-Mu, meski dengan tindakan yang sederhana, yakni membersihkan wajah-Mu. Buatlah kami untuk selalu peduli dan siap sedia menolong anggota keluarga dan komunitas, walau dengan tindakan yang sederhana sekalipun. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa. Orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus merasa bahwa luka dan sakit yang ditanggungnya semakin parah. Selain itu, siksaan yang ditimpakan para prajurit membuatnya semakin lemah dan kepayahan. Hal ini membuat Yesus jatuh tersungkur dan tertimpa salib untuk kedua kalinya. Dalam situasi dan kondisi sulit saat ini, akibat dampak pandemi dan berbagai musibah, apakah hati kita tersentuh dan tergerak untuk mengulurkan tangan bagi sesama kita yang membutuhkan bantuan agar dapat memperbaiki kehidupan mereka? Misalnya, kita dapat menjadi orang tua asuh bagi anak dari keluarga yang kurang mampu. Kita membantu umat yang kesulitan untuk membayar iuran BPJS, menghibur para lansia dan umat yang sedang sakit. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jatuh berulang kali adalah hal yang tidak enak dan memalukan. Berilah kami kekuatan dengan mengandalkan-Mu untuk bangkit dan melangkah maju jika kami jatuh. Semoga kami selalu tergerak mengulurkan tangan bagi sesama kami yang sedang jatuh, agar bersama-sama bangkit dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik di masa datang. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang orang berdosa. Bila kami goyah yang tercampur karena salah, Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu.
Sebab dengan salib suci-Mu telah Engkau menebus telah telah menebus dunia. Sejumlah perempuan menangisi dan meratapi Yesus. Tangisan dan ratapan tersebut mengundang reaksi dari Yesus karena Yesus memberikan nasihat kepada mereka. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu hidup menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yesus menghendaki agar kita tidak hidup untuk diri kita sendiri dan hanya memikirkan kepentingan kita saja. Ada orang lain di sekitar kita dan kita hidup bermasyarakat dengan pelbagai keunikan dan perbedaan. Mari kita renungkan bagaimana cara kita bersyukur atas berkat yang kita terima dari Allah Bapa selama ini, dan apakah kita sudah berbagi berkat yang kita miliki itu kepada sesama, khususnya yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, teguran-Mu kepada para perempuan yang menangis dan meratapi-Mu seperti teguran-Mu kepada kami untuk melakukan pertobatan. Semoga gereja-Mu dapat terus-menerus menunjukkan wajah kerahiman dan rahmat kasih-Mu di masyarakat kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami yang orang berdosa ini. Taubat yang sejati. Dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk yang ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib Suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tempat untuk menyalibkan Yesus sudah tampak. Namun Yesus kehabisan tenaga dan jatuh tersungkur. Menjadi semakin jelas bahwa Yesus memikul beban yang sangat berat sehingga jatuh untuk ketiga kalinya. Belakangan ini dalam mengatasi dampak COVID-19 secara ekonomi, semakin banyak orang berusaha bangkit dengan membuat usaha mikro untuk menambah penghasilan. Kita pun dapat membantu usaha mereka, misalnya dengan mencatat nama dan kontak orang yang memiliki usaha dan produk-produknya serta membelinya dari mereka atau menggunakan jasa usaha mereka. Kita juga dapat mempromosikan kepada teman-teman lain melalui jaringan pertemanan atau media sosial yang kita miliki. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, cinta-Mu yang Kau curahkan kepada kami tiada batas dan tak tertandingi. Semoga Engkau berkenan menguatkan perjuangan kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami untuk semakin mengasihi dan peduli pada sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami Orang berdosa ini. Karena dosa dan Perhentian 10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Martabat Yesus sebagai manusia terus-menerus direndahkan oleh para prajurit yang memberikan perlakuan kasar dan hinaan kepadanya. Hingga akhirnya Yesus tiba di tempat Ia akan disalibkan. Pakaiannya ditanggalkan
tetapi Yesus tetap diam menerima semua itu. Sebagai manusia, Yesus tidak dianggap dan tidak dihargai. Apakah kita masih sering merendahkan martabat sesama kita dan bersikap kasar lewat perbuatan dari perkataan yang menyakiti hati pasangan kita, anak kita, teman kita, keluarga kita, dengan membicarakan kekurangan keluarga dan sesama, dengan menganggap rendah orang lain secara kedudukan, akademis, ekonomi, dan di mata hukum, dengan menyembunyikan keluarga kita yang berkebutuhan khusus dan difabel karena dianggap mereka aib bagi keluarga kita. Ingatlah bahwa setiap manusia berharga di mata Allah karena diciptakan setara dengan Allah sendiri. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus menciptakan manusia sesuai citra Allah dan diberikan martabat. Buatlah kami untuk semakin menyadari martabat setiap manusia, sehingga kami dapat lebih menghargai dan mengasihi keluarga dan sesama kami, terlebih yang miskin, lemah, tersingkir, berkebutuhan khusus dan difabel, yang terwujud dalam tindakan nyata. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami, kami orang berdosa ini. Perhentian 11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu. Sebab dengan salib suci-Mu telah menebus dunia. Yesus mulai dipaku pada kayu salib. Kemudian para prajurit menegakkan salib itu. Mereka memperlihatkan kepada banyak orang bahwa Yesus merupakan manusia yang paling hina dan jahat, yang tak layak ada di tengah masyarakat. Meski kesakitan karena paku yang menembus tangan dan kakinya, Yesus masih mendoakan orang-orang yang telah menyakitinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah kita dapat tetap bersikap baik, memaafkan dan mendoakan pasangan, rekan kerja, rekan sepelayanan, umat lingkungan, saudara, teman, atau orang lain yang bersikap kasar dan merendahkan kita? Apakah kita menyimpan dendam pada mereka yang berbuat jahat pada kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau meneladani sikap-Mu, mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakiti kami. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, ajarilah kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, berdirilah yang Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kegelapan meliputi seluruh daerah tempat penyaliban. Terdengar suara Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Lalu, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Segenap hidup Yesus
cara Yesus mengajarkan apa yang benar di mata Allah. Semua itu mengungkapkan kehendak dan rencana Allah, meskipun pada akhirnya ia disalibkan. Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memperjuangkan rencana Allah bagi keselamatan, agar kehendak Allah terwujud di bumi. Semua tugas yang dibebankan padanya dilakukan dengan penuh kesetiaan, dan akhirnya ia mati demi tugas itu. Pengorbanan terbesar dalam hidup adalah mengorbankan nyawa demi keselamatan orang lain. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berkorban demi orang lain? Apakah kita rela menderita demi kebahagiaan orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besarnya cintamu bagi kami, Engkau setia dan taat pada kehendak Bapa untuk wafat menebus dosa-dosa kami. Buatlah kami setia dalam mengamalkan ajaran demi mengasihimu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Salah seorang murid Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea, menurunkan jenazah Yesus dari salib, lalu meletakkannya di pangkuan ibunya Maria. Maria menyambut dan memeluk jenazah putranya dengan hati yang sedih. Namun, Maria tetap tegar dan tabah menghadapi semua itu. Meskipun manusia diciptakan sesuai citra Allah, kita harus menyadari bahwa kita kecil di hadapan Allah. Ingatlah, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Bila kita diberi kekuasaan, bukan berarti kita dapat bertindak seenaknya dan tidak peduli pada kepentingan sesama. Kita hanya ingin dilayani, tetapi bukan melayani. Ingin dihormati, ingin mendapat popularitas, dan lain sebagainya. Pada suatu saat nanti, itu semua akan berakhir, dan kita kembali kepada Allah dengan hanya membawa perbuatan kasih dan kebaikan yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau diturunkan dari salib, semoga kami pun merendahkan diri kami di bawah salib-Mu. Buatlah kami sadar akan kelemahan kami sebagai manusia, dan terus ingat akan peristiwa jalan salib-Mu, sehingga kami akan lebih mengasihi Engkau dan menghargai sesama kami seperti yang Engkau kehendaki. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab Dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Akhirnya Yesus dimakamkan dalam sebuah kubur baru.
Tetapi bukan berarti kasih dan karya penyelamatannya selesai. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Setiap orang yang mengimani Yesus harus menghasilkan buah-buah rohani sebagai hasil dari imannya. Jika beriman, namun tidak dinyatakan lewat perbuatan kasih kepada sesama, maka sia-sialah iman itu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semakin menyadari bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadikan hidup kami saluran berkat dan rahmat-Mu bagi sesama kami yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel. Semoga kami semakin mengasihi dan peduli pada sesama kami lewat tindakan kasih yang nyata, sehingga iman dan hidup kami menjadi kesaksian sebagai murid-Mu di tengah masyarakat kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami. Kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan masuk alam kematian sampai bagi mulia. Bapak Ibu, terima kasih atas yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih. Pada malam hari ini nanti kami juga akan mendoakan salah satu dulu katanya warga Vincentius. Mungkin Bu Anjar bisa bercerita mengenai Mas Anton ini, sedikit bercerita. Ya, terima kasih Mas Heru. Hari Jumat yang lalu saya di WA oleh keluarganya Mas Anton. Nah, lalu dia menanyakan mengenai Santo Yusuf, apakah masih aktif atau tidak. Lalu saya jawab untuk keluarga Sudarko itu saya mengatakan sudah tidak aktif lebih dari 10 tahun, sehingga itu sudah tidak ada di database dan memang sudah dikeluarkan. Lalu saya bertanya kembali kepada Siska, saya mengatakan memang Mas Anton ada apa atau kenapa, kabarnya seperti apa, saya mengatakan itu. Lalu dia jawab, kondisi saat ini itu dalam keadaan dia sakit, lalu terkena kanker tenggorokan, sudah stadium 4, sehingga dia membutuhkan doa dari teman-teman. Saya mengatakan apakah saya boleh share kepada teman-teman untuk bisa mendoakan. Kebetulan besok ada pertemuan lingkungan untuk bulan Jalan Salib. Lalu dia mengatakan terima kasih sekali Bu Anjar, terima kasih banget atas doa-doanya, semoga Anton bisa lebih baik. Dan ini sudah dalam keadaan kritis sekarang ini, sehingga kita memang, saya mengatakan kepada Mas Hasto, Mas Heru, untuk mari kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk keluarga Mas Anton. Nah, Mas Anton ini rumahnya di belakang Butio. Itu anak pertama kalau nggak salah, atau anak kedua, saya lupa, mungkin Butio yang lebih tahu tentang Mas Anton. Dan itu putranya Ibu Bapak Sudarko almarhum. Sudah lama dan rumah itu sudah dijual, sehingga dia tidak ada di sini. Lalu saya tanya mereka tinggal di mana. Menurut Siska, dia ada di rumahnya Yaya di daerah Bintara. Tapi saya tidak tahu tempatnya di mana. Seperti itu. Bintara. Di mana tinggalnya Bu Anjar? Menurut Siska ada di Bintara. Siska itu siapa? Ya, saya tidak tahu. Yaya katanya.
ikut Yaya katanya. Ya, jadi Siska itu siapa? Siska itu kalau tidak salah ponakannya ya, ponakannya Anton. Tinggal di Enggak tahu juga saya. Butio susah juga ya. Jadi hanya kita bisa doakan ya kalau begitu ya. ya, betul. Kalau kita nggak tahu kan? Ya, tidak tahu kita. Mungkin Butio lebih tahu dari saya karena Butio yang Siska adanya Anton, Bu Anjar. Kalau Butio Dia tinggalnya di Duren Sawit. Oh, di Duren Sawit. Duren Sawit, dia kelompoknya Bu Hendru itu. Tapi Mas Antonnya itu, Pak Antonnya tinggal di mana? Nggak tahu ya. Katanya sih di Bintara. Kayaknya kalau ngikutin ya kayaknya nggak di sini kali Bu Anjar. Ya dia mengatakan seperti itu, saya nggak tahu. Ini kan Masih Katolik? Masih Katolik nggak? Ya. Kalau Antonnya kan Katolik. Anton sekarang tinggal di Bekasi dengan adiknya ya. Sekarang ini lagi drop banget. Dia menderita kanker tenggorokan stadium 4. Tolong bantu doa ya Bu, biar Anton diterima Tuhan Yesus seperti itu. Ya, seperti itu. Lalu saya jawab seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi hanya ikut Yaya seperti itu. Tidak ada istrinya? Ada? Enggak ada istri. Dia belum menikah. Satu-satunya yang belum menikah. Adiknya ya kalau nggak salah. Ya, semoga sembuh. Iya. Yayatnya non Katolik Bu Anjar. Ya betul. Yang Katolik hanya Anton dengan Bu Darpo ya, Pak Darpo. Yang Siska lain juga Katolik. Siska juga Katolik Bu Anjar. Siska, Anton, nama Bapak Ibu Darpo ya. Bu Darpo ya. Yang lain sih enggak tahu. Ya itu segelintir keluhan dari saudara kita, mungkin kita perlu doakan bersama. Terima kasih. Terima kasih Bu Anjar. Terima kasih Bu Anjar. Baik, nanti dalam doa penutup kalau ada yang mau menambahkan, monggo. Kita tutup Jalan Salib pada malam hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Jalan Salib adalah salah satu sarana untuk menyadari akan kasih Allah yang besar bagi kita. Semoga perenungan Jalan Salib Yesus ini menyadarkan kita dan membuat kita berani untuk melakukan pertobatan diri. Semoga perenungan ini menjadi kita semakin berani untuk semakin menghargai martabat manusia, semakin mengasihi dan peduli kepada sesama, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang akan iman kepada Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, penderitaan Yesus di jalan salibnya sungguhlah berat. Tetapi karena kasih, kesetiaan, dan ketaatannya pada kehendak-Mu, Yesus mampu melakukannya bagi kami, menebus dosa-dosa kami, agar kami merasakan kembali hubungan yang harmonis denganmu. Ajarilah kami untuk selalu menyadari hal ini, sehingga tingkah laku kami hari demi hari semakin sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, dan semakin menuju kesempurnaan. Mampukan kami untuk semakin menghormati martabat manusia, mengasihi dan peduli kepada sesama, sehingga akhirnya hidup kami menjadi kesaksian nyata di tengah masyarakat akan iman pada Putra-Mu. Ya Allah Bapa, dalam kesempatan ini kami juga mendoakan kepada saudara kami, Mas Anton Sudarpo, putra dari almarhum Bapak dan Ibu Sudarpo, yang saat ini sedang sakit kanker stadium 4. Kami mohon berikanlah sentuhan lembut-Mu dan pulihkanlah dengan jamahan. Tegarkanlah hati mereka yang sakit dan yang merawat. Berkatilah dan hiburlah mereka, sebab
Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita tutup dengan berkat. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, adik-adik, ibadah jalan salib telah selesai. Marilah kita pergi dan terus setia menjalankan pertobatan kita. Syukur kepada Allah. Kita akhiri dengan lagu penutup, Oh Yesusku. Kalau ada yang bisa nyanyi, silahkan mengikuti. Monggo. Terima kasih, Osman. Saya kembalikan. Terima kasih, Mas Heri. Sama-sama. Mas Anton. Terima kasih juga untuk keluarga lingkungan Vincentius untuk doa. Terima kasih. Pak Osman masih pemutih. Takut kedengaran tadi suaranya bagus, merdu menyanyi, jadi ini demi. Terima kasih Pak Heru dan keluarga ya yang sudah memfasilitasi jalan ibadat jalan salib sore ini, juga keluarga Mas Unggul, Yasinta, Ya, sama-sama. dan juga
Lucia Manalo, terima kasih. Kita minggu pertama masa retret agung ya, jadi Jalan Salib semoga benar-benar bisa mengingatkan menguatkan dan menguatkan pertobatan kita. Mungkin bisa dipertimbangkan Bu Anjar barangkali untuk petugas yang akan datang. Bu Osman tadi udah mulai stres, dia melihat huruf-huruf kecil begitu. Barangkali bisa di print. Jadi meskipun dipresentasikan di slide, tapi tetap di print. Saya tanya tadi Bu Osman, bisa kau baca nggak? Nggak bisa katanya, karena gilirannya tanggal 12 udah mulai khawatir dia. Dengan putih ya Pak Osman. Sudah, Bu Anjar aku diprintin dong katanya gitu. Oh sudah ya. Jadi barangkali untuk yang bertugas ke minggu-minggu depan ini, saya lihat ada OMK, terserah OMK dia mau diprintin enggak, kalau enggak malu kali dia. Tapi tadi saya perhatikan benar-benar Esra, karena dia baca dari handphone kali ya. Jadi yang bertanggung jawab Romonya itu Romo Pak Osman. Gimana? Yang bertanggung jawab Romonya itu Romo Heru. Romonya menyesuaikan. Jadi kalau kelihatannya yang baca ini anak-anak muda ya kita besarkan, kalau anak-anak yang sudah tua kita kecilkan gitu. Romonya metal itu Balik itu. Jadi saya kira kita minta bantuan Bu Anjar untuk mencetak beberapa latih supaya bisa tetap dibuat, disajikan, tapi tetap ada handoutnya, print outnya. Yang kedua, memang kalau Zoom ini kalau kita nyanyi karena tidak sama kuatnya sinyal masing-masing, jadi akan menjadi terganggu. Kita kayak berkejar-kejaran tapi tidak beraturan, kan ada kor yang kejar-kejaran beraturan gitu kan enak. Jadi karena tidak beraturan, nah ini saya nggak tahu, serahkan ke sisi liturgi lah gimana caranya itu supaya mungkin lebih enak kalau direkam atau satu saja yang ditugaskan menyanyi sehingga tidak kejar-kejaran. Ya Pak, waktunya mepet kemarin. Ya, betul, paham ya. Jadi saya kira terima kasih semuanya, dan kesempatan ini karena saya lihat pengurus lengkap ini hadir, saya akan nanti share link Zoom untuk kita pengurus semua bisa berdiskusi besok jam 7 malam. Jadi Mas Tono juga ya, Mas Unggul ya, Bu Lucia Manalo juga join di dalam diskusi itu, apa yang kita mau perbincangkan. Saya kira itu, kecuali ada pengumuman yang lain, tambahan dari teman-teman. Umar sehat, Umar ada. Umar gabung? Ada. Ada itu. Umar ada nih. Bu Sarsina. Itu Ibu Sarsina. Sehat Bu. Sehat ya Bu. Umar, nah jempol Bu. Jempol. Ini dong Bu. Melihat saya jempolnya. Iya Bu. Kita banyak ketawa biar seger. Kata Bu Rina biar awet. Iya, masih di mute. Katanya kurang sehat Ibu. Ya. Masih mute handphonenya. Ada yang ini ngomong Raisa. Oh, kayaknya belum paham Bu Umar. Masih ya. Belum dibuka. Screenshot jangan lupa. Sehat Ibu ya. Screenshot Pak, jangan lupa. Ya. Oke, jadi yang bagian terakhir foto ya, silakan Mas Tommy. Ini rambutnya sudah saya panjangin nih, layangan putus. Kayak Ares. Ares belakangnya. Sebentar Mas Tommy. Asal bukan layangan robek. Di tempat saya ada setup profesional audio. Itu hanya di saya atau di mana ya? Oh, itu abaikan aja, Mamang. Abaikan aja. Berarti hanya di saya dari tadi.
itu yang membuat Bu Osman tadi, itu kok ditutupin katanya. Sorong malu. Apa kanan? Silakan. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah nyala kameranya, sudah terposisi ya. Oke, siap. Standby posenya yang terbaik. 1, 2, 3. Esti maunya cuan melulu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Semua salam sehat semua ya. Salam sehat, terima kasih. Sehat semua. Terima kasih. Sehat semuanya, Bapak Ibu. Salam sehat Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu.